Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Utsman bin Affan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada kesempatan pagi hari ini bisa kembali diperkenankan oleh Allah untuk bertemu untuk yang kedua kalinya. Insya Allah pagi hari ini kita membahas tentang tema membina keluarga bahagia dunia dan akhirat. Yang ini sesungguhnya tema yang sangat besar Bapak dan Ibu. Tema yang sangat besar karenanya bisa jadi pertemuan pagi hari ini hanya membahas mukadimahnya. Hanya membahas mukadimahnya saja. Karena ini satu tema yang sangat besar ya, sebagaimana kami sampaikan di pertemuan yang lalu. Masih ingat apa tidak nih panjenengan? Tanda sesuatu itu penting apa tidak? Gampang tolok ukurnya. Tandanya apa? Ya. Kalau sesuatu itu disebut oleh Al-Quran, bahkan disebut berulang-ulang, atau disebut menjadi nama surat, maka itu pasti sesuatu yang amat penting. Keluarga disebut di dalam Al-Quran, bapak-bapak dan ibu-ibu, disebut, dijadikan nama surat. Dijadikan nama surat apa tidak? Dijadikan ya, cuma namanya surat Ali Imran. Nah itu nanti ada pembahasan tersendiri. Kenapa yang dijadikan nama surat bukan keluarga Rasulullah, tetapi justru keluarga Imran. Ya, nanti kalau ada kesempatan kita bahas mengapa di situ Allah kemudian menjadikan nama suratnya bukan Ali Muhammad, gitu ya, bukan keluarga Muhammad, tetapi keluarga Imran. Bapak dan Ibu rahimakumullah, membahas tentang keluarga, tentu nanti ujungnya, outcome-nya itu sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Ada yang hafal? Doanya kalau bentuknya doa kita hafal, ya. Tapi kalau sudah bentuknya ayat menjadi berbeda. Ya. Itu yang doanya begini Bapak dan Ibu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, di situ juga ada pembahasan besar Nanti kenapa kemudian di situ disebut qurrata a'yun ya. Qurrata a'yun apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Mengapa disebut qurrata a'yun? Sesuatu yang menyejukkan mata ya, saya bocori sedikit karena nanti juga ini ada pembahasan rinci masalah ini. Karena keluarga itu nanti ukurannya adalah sesuatu yang bisa dilihat, qurrata a'yun, yang menyejukkan mata, sesuatu yang bisa dilihat. Jadi bukan sesuatu yang nisbi. Kita itu bisa dengan mudah mengukur keluarga seseorang sukses atau tidak, itu bisa dilihat ukurannya Bapak dan Ibu. Sebagaimana yang disebutkan oleh doa ini, qurrata a'yun, sesuatu yang menyejukkan mata. Kemudian ada kalimat berikutnya yang menarik, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ya, untuk orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Itu kan kalimatnya agak aneh gitu ya. Bukan waj'alna imaman lil muttaqin, tapi waj'alna lil muttaqina imama. Itu juga nanti ada pembahasan tersendiri. Ala kulli hal Bapak dan Ibu rahimakumullah, itu yang kemudian menjadi ujung dari pembicaraan kita, membina keluarga bahagia dunia dan akhirat. Jadi finishnya adalah bagaimana kita bisa mewujudkan keluarga yang qurrata a'yun, ya, mewujudkan keluarga yang qurrata a'yun.
Oke, matur nuwun. Bapak dan Ibu rahimakumullah, berbicara tentang rumah tangga, ya, maka kita perlu tahu bahwa sesungguhnya Rasulullah sudah memberikan jaminan masalah keluarga. Ya. Tapi saya mulai ini supaya kita nanti lebih yakin bahwa sesuatu yang kita lakukan adalah hal yang sifatnya pasti benar. Hal yang sifatnya pasti benar. Bapak dan Ibu rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Dan sungguh pada diri engkau wahai Muhammad khuluqin azim, terdapat akhlak yang agung. Ya. Allah menggunakan kata azim. Ya, bukan baik, bukan apa, tapi menggunakan kata azim. Sungguh pada diri engkau wahai Muhammad terdapat akhlak yang agung. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan satu ayat khusus untuk memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini kemudian menjadi jaminan bagi kita bahwa ketika kita mencontoh Rasulullah, pasti yang kita contoh adalah sebuah kebenaran dan kebaikan. Itu yang pertama, Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, ada sahabat namanya Hisham bin Amir. Hisham bin Amir. Beliau satu hari datang kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Pertanyaannya gitu. Bagaimanakah akhlak Rasulullah? Kemudian oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dijawab dengan satu kalimat, Bapak dan Ibu. Satu kalimat sederhana. Khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Khuluquhul Qur'an. Jadi ada sebutan bahwa Rasulullah adalah Al-Qur'an yang berjalan. Nah, itu jaminan yang kedua, okay. Jaminan yang kedua. Kemudian ada dialog menarik antara Urwah bin Zubair dengan Ibunda Aisyah, lagi-lagi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau Ibunda Aisyah dengan Urwah bin Zubair ini pernah ponakan, pernah keponakan. Urwah bin Zubair ini dari balik hijab kemudian bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, manggilnya ibu kan ya, manggilnya ibu karena beliau keponakannya Ibunda Aisyah. Wahai Ibunda, tolong ceritakan kepada kami satu saja saat-saat istimewa yang pernah engkau alami bersama Rasulullah. Baik Bunda, tolong ceritakan kepada kami satu saja saat-saat istimewa yang pernah engkau alami dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu saya sebutkan satu saja peristiwa istimewa yang dialami Ibunda Aisyah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa tidak menyebutkan dengan? Bisa, Bapak dan Ibu? Nah ini jawabannya Ibunda Aisyah ini yang kemudian membuat kita jadi tercengang, karena beliau menjawab apa? Sambil ingat ya, karena waktu itu jelas Rasulullah sudah wafat. Sambil kemudian menangis, menitikkan air mata, beliau menjawab, kana kullu amrihi ajaban. Kana kullu amrihi ajaban. Jadi ketika ditanya, adakah tolong sebutkan satu saja peristiwa istimewa yang engkau alami bersama Rasulullah, Ibunda Aisyah itu justru menjawab, kana kullu amrihi ajaban. Sungguh seluruh urusanku, seluruh peristiwaku dengan Rasulullah itu adalah ajaban, ajaib semua. Jadi istimewa semua Bapak dan Ibu. Nah, dari jawaban ini kemudian nanti ada kesimpulan dari seorang ahli ilmu kenapa Rasulullah itu istrinya banyak. Berapa Bapak dan Ibu istri Rasulullah? Ada 11 orang. Nanti kita tahu kenapa Rasulullah istrinya banyak.
Tapi ini kemudian menjadi jaminan kepastian bagi kita nggih, bahwa sesuatu yang akan kita bicarakan itu sesuatu yang istimewa, benar, dan ketika kita ikuti itu kita pasti sedang melakukan kebaikan gitu, dari sisi manapun. Ketika berbicara tentang akhlak, dikatakan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ibunda Aisyah juga menjawab bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Kemudian ketika ditanya, adakah saat istimewa yang engkau alami dengan Rasulullah? Beliau menjawab bahwa seluruh peristiwa yang dialami oleh Rasulullah dengan Ibunda Aisyah itu adalah peristiwa yang istimewa. Jadi tidak ada itu Pak Bu, satupun manusia yang setiap peristiwanya adalah sebuah keistimewaan kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hari ini kita nggak terima Pak, ketika ada si markom atau siapa itu ya melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau saya nggak promo ya, karena ini sudah menjadi istilah, nggak apple to apple gitu, orang sumbut gitu loh. Kalau jenengan baca riwayat hidupnya markom itu, dia sekolah masih SD jatuh cinta kepada gurunya sendiri yang umurnya 40 tahun, jauh lebih tua. Gurunya sudah punya suami, punya anak 3. Itu cintanya nggak bisa dicegah Bapak dan Ibu. Cinta buta itu ya. Sampai ketika mereka berdua hubungannya dicegah itu, si markom ini tetap ngapeli gurunya sampai kemudian menikah. Jadi hari ini rumah tangga orang ini itu adalah rumah tangga hasil pengkhianatan. Jadi ketika mendengar itu, orang apple to apple gitu. Yang dikritik, yang dijadikan karikatur itu orang yang dari kecilnya sampai meninggalnya itu peristiwanya istimewa semua. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu nanti bisa pelajari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau itu disetting oleh Allah? Ya, ketika kecil yatim, ya, begitu lahir ibunya meninggal, begitu diberi kasih sayang oleh kakeknya juga meninggal, dilindungi oleh pamannya, dilindungi oleh istrinya, meninggal juga, Masya Allah. Dijaga beliau waktu kecil dengan dititipkan kepada Ibunda Halimah Sya'diyah, supaya apa? Bahasanya murni, bahasanya Rasulullah itu tidak rusak gitu. Masya Allah. Kemudian beranjak muda mendapat gelar Al-Amin, bekerja kepada Ibunda Khadijah menjadi karyawan yang istimewa, Masya Allah. Hari ini kan jarang-jarang orang dilamar oleh majikannya sendiri. Ada Pak, Bu? Pemuda bekerja kepada seorang juragan, kemudian ditembung sama majikannya, suruh jadi suaminya. Ada hari ini? Itu Rasul kita, ya sinetron. Itu Rasul kita Pak. Ya. Rasul kita itu posisinya dulu ditembung sama Ibunda Khadijah, Masya Allah. Ya. Kemudian beliau diangkat jadi Rasul. Tidak ada satu peristiwa pun yang ditakdirkan oleh Allah kepada Rasulullah kecuali istimewa. Ini kok dijadikan karikatur. Kita betul-betul tidak terima. Ya kalau kemudian ada suruhan boikot aja Pak. Itu sebagai bentuk tanda kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata-kata Ibunda Aisyah, kana kullu amrihi ajaban. Setiap yang aku alami, setiap urusannya Rasulullah, setiap sesuatu yang dialami olehku dengan Rasulullah adalah sesuatu yang istimewa. Jadi kita ketika mempelajari sirah Rasulullah, Bapak dan Ibu, dari sisi manapun, sesungguhnya kita sedang mempelajari sebuah keistimewaan. Yang ketika itu bisa kita lakukan, kita akan menjadi manusia yang istimewa. Pasti itu. Pasti. Kemudian Bapak dan Ibu rahimahumullah, setelah beberapa hal yang saya sampaikan, Rasulullah sendiri juga memberikan jaminan. Rasulullah sendiri juga memberikan jaminan. Beliau memberikan jaminan apa? Khairukum li ahli. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik, ya, di antara kalian, orang yang paling baik perlakuannya kepada keluarganya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau mau melihat kita itu orang yang istimewa atau tidak, lihatlah perlakuan kita kepada keluarga kita. Itu ukuran yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini diinkludkan dengan standar-standar yang Rasulullah berikan yang lain gitu ya. Contohnya khairukum man
ta'allamal Qur'an wa 'allama. Itu juga menjadi standar. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, salah satunya yang bisa kemudian kita praktekkan dan menjadi pembahasan kita pagi hari ini adalah khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan ini jaminan dari Rasulullah, wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Ada di antara kita yang berani berkata seperti Rasulullah, saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya, gitu. Ada? Berani, bapak-bapak? Berani tidak dengan ngendiko begitu? Ustadz, saya itu orang yang paling baik perlakuannya terhadap keluarga saya. Berani tidak dengan berkata seperti itu? Kadang-kadang ada bapaknya, bapak-bapak, mudah-mudahan di sini tidak ada. Ketika ada dinas keluar kota 3 hari, itu bukannya anak-anaknya jadi susah, jadi kehilangan bapaknya, tapi justru anaknya. Mudah-mudahan Jamaah Utsman bin Affan tidak seperti itu, nggih. Jadi ketika dinas keluar kota, itu anaknya bukannya susah ditinggal bapaknya, tapi tinggal ngitung 3 hari berarti saya bebas begini, tidak diawasi bapak, 3 hari begini, masya Allah, naudzubillah, naudzubillah. Itu fenomena. Tidak demikian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah itu ketika misalnya saya contohkan satu kasus. Kalau pagi dan sore, Bapak dan Ibu, kalau pagi seperti ini nih, Rasulullah itu menjenguk istri-istri beliau, dijenguk satu persatu. Itu kalau waktunya ketika jenguk salah satu istri itu lebih lama, Pak, yang lain udah protes-protes gitu. Tidak mau waktu jatahnya itu diambil oleh istri yang lain. Gitu. Sampai kemudian nanti itu menjadi asbabun nuzul surat At-Tahrim ayat yang pertama itu, Pak. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya, salah satunya nanti asbabun nuzul peristiwa itu karena Rasulullah itu pernah satu ketika lebih lama mampir di salah satu rumah istri beliau. Nah, ini. Itu jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga melihat bahwa Rasulullah adalah tokoh yang lengkap, ya, tokoh yang lengkap. Dan ini memang tidak ada duanya, tidak ada duanya dalam artian kan kalau asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan Allah. Allah itu tidak ada duanya, ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya Rasulullah memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi contoh profil yang istimewa dari segala sisi. Bagaimana kalau kita melihat beliau sebagai seorang pemuda dulu, ya, syabab. Beliau menjadi pemuda yang istimewa. Beliau menjadi karyawan, juga menjadi karyawan yang istimewa. Ketika beliau menjadi suami, beliau menjadi suami yang istimewa. Ketika beliau beranjak tua menjadi mertua, beliau juga menjadi mertua yang istimewa. Ketika beliau punya cucu menjadi kakek, beliau juga menjadi kakek yang istimewa. Insya Allah. Jadi menarik sekali ketika kita bicara tentang keluarga versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak dan Ibu, saya berharap pagi ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Sudahlah, kita itu tidak usah lirak-lirik keluarga kalau membahas tentang keluarga selain membahas tentang keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cukup menjadi contoh. Nah, nanti kalau kita membahas keluarga yang lain itu turunan saja, gitu. Karena keluarga yang kita bahas juga keluarga yang mencontoh kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inti pembahasannya adalah kita membahas keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, tema tentang pembahasan keluarga adalah tema yang besar, ya, tema yang besar. Tetapi begini uniknya. Di antara jenengan ada yang jadi dokter spesialis? Ada, Pak? Taruhlah ada, gitu. Taruhlah ada. Itu dokter, untuk menjadi dokter spesialis butuh berapa tahun? Butuh berapa tahun? Setelah SMA masuk
fakultas kedokteran, kemudian lagi nambah, itu butuh berapa tahun? di Baturadden itu Pak ada namanya LPPI gitu ya Pak, lembaga apa itu ya. Jadi itu meneliti masalah pinus Pak, meneliti masalah getah pinus. Getah pinus itu ternyata bisa diturunkan menjadi beberapa produk yang aslinya kalau itu diproses dengan biayanya murah gitu ya. Termasuk hari ini kita sering butuh terpentin gitu nggih. Terpentin atas nggih. Itu kan produk turunan dari pinus. Ternyata pinus itu juga bisa dijadikan sabun, Pak. Dicampur dengan soda api, diproses jadi sabun. Ya, kemarin saya belajar sekilas kepada Pak Padang itu di Baturadden itu. Masya Allah. Untuk sekolah yang kayak gitu, Pak, kimia kayak gitu, itu butuh waktu sebentar apa lama? Mengetahui unsur ini bisa. Kalau sudah bicara tentang segelas air ini, Pak, apa saja unsur yang terkandung di dalam segelas air ini? Itu butuh waktu sebentar apa lama? Nah, hasilnya apa? Untuk membangun Burj Khalifa, Pak, ngertos nggih? Bangunan paling tinggi di dunia saat ini itu butuh sekolah sebentar apa lama? Lama kan? Lama. Bagaimana kita misalnya membuat jembatan, ya, jembatan di tengah laut, menghasilkan jembatan yang aman dipakai, butuh waktu sebentar apa lama? Lama. Padahal itu hasilnya fisik loh Pak. Hasilnya fisik, maksudnya hasilnya itu benda, hasilnya benda. Kalau rumah tangga itu hasilnya apa? Apa yang Anda hasilkan dari Anda berumah tangga dengan istri? Apa hasilnya? Hasilnya apa Pak? Enggak. Kita itu menikah dengan istri itu tujuannya apa? Salah satunya. Mempunyai anak. Anak itu memang produk fisik. Tetapi itu kan produk. Anak-anak itu adalah aset besar sebuah peradaban Bapak-bapak. Lah kita mau bikin sabun, mau bikin gelas, mau bikin sesuatu yang sifatnya fisik aja sekolah gitu. Sekolah detail dari SD sampai selesai kan gitu. Yang ngapunten produknya ya cuman gitu loh kalau saya katakan. Tadi saya sampaikan cuman Burj Khalifa yang begitu. Ini Pak, kalau sesuatu yang bersifat fisik itu kan tergantung seseorang yang di dalamnya kan. Nggih. Jenengan punya mobil tipe terbaru, cc-nya besar, tapi sing nyupiri putra Anda yang baru berumur 10 tahun. Di sini ada angkot egrek-egrek ngapunten. Tapi yang nyupiri itu pembalap motor profesional. Kira-kira balapan menang sing ngendi? Ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab loh Pak. Tapi ini menjadi satu amsal bagi kita. Kita repot-repot sekolah gitu loh untuk sesuatu yang sifatnya itu ngapunten Pak. Kalau dalam ilmu peradaban itu fisik bangunan itu level paling rendah dalam ilmu peradaban. Yang paling tinggi apa? Hubungan manusia, hubungan sosial itu menjadi yang paling tinggi. Sekarang jangan lihat fakultas-fakultas favorit itu fakultas yang mana? Yang bicara tentang konstruksi atau yang berbicara tentang hubungan manusia dengan manusia? Kalau anak jenengan itu masuk fakultas, berarti fakultas apa, Pak? Yang membahas tentang hubungan antar manusia dengan manusia, berarti fakultas apa? Sosial. Di Wiwi apa mboten? Melebu ke fakultas sosial. Kalau udah masuk fakultas teknik, sipil, apalagi arsitek, gimana kesannya? Hebat, pinter gitu ya. Padahal bapak-bapak dan ibu-ibu itu kalau yang ya bukan saya merendahkan itu bukan. Tapi dalam ilmu peradaban itu menjadi sesuatu yang paling rendah nilainya. Ilmu tentang konstruksi bangunan, Burj Khalifa itu paling rendah. Yang paling tinggi dalam Islam adalah bagaimana kita berinteraksi sosial manusia dengan manusia itu menjadi yang paling tinggi. Di bawah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi catatan bagi kita semua gitu. Jadi berbicara tentang tema keluarga itu tema yang besar, tetapi apa yang pengen saya sampaikan? Hari ini belum ada sekolahnya gitu loh. Ada sekolah jadi ayah. Tolong Pak tunjukkan hari ini. Sekolah jadi ayah mana Pak?
Kalau ibu-ibu sekolah jadi istri ada Bu? Bahkan sekolah jadi anak aja nggak ada. Jadi anak. Makanya hari ini Masya Allah ya. Nah, kemarin kan ramai demo gitu ya. Ramai demo. Yang demo ditanya, kalian tahu nggak apa yang sedang kalian demokan? Nggak tahu. Kan gitu nggih? Gini betul? Yang demo nanya juga, kalian tahu nggak apa yang kalian putuskan? Nggak tahu juga. Lah kepriwe? Kan gitu Pak. Hari ini kan begitu. Ya kondisinya begitu. Orang jelas gitu loh. Orang jelas. Coba kalau sekolah kurikulum tentang ayah dibangun, wah luar biasa Pak. Luar biasa. Ya saya di beberapa majelis nyampaikan, kalau urusan anak kita ndak beres gitu. Jenengan kalau anak jenengan ndak beres yang disalahin siapa? Ini saya tanya pada bapak-bapak, ibu-ibu jangan dulu Bu. Bapak-bapak, kalau anak jenengan ndak beres yang disalahin siapa? Hah? Bisa sekolahnya, bisa gurunya gitu ya. Padahal kalau anak kita tidak beres, yang salah itu ayahnya. Bahwa itu ada pembahasan khusus Pak. Sing pertama salah lagi bapaknya gitu. Coba ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari silatan api neraka. Ayat itu ditujukan kepada siapa? Kepada bapak, ibu atau anak. Memang di situ ya ayyuhalladzina amanu jamak, tapi ayat itu spesifik ditujukan kepada ayah gitu. Nah, sekarang sekolah jadi ayah ndak ada Pak, gimana? Jenengan dulu waktu mau menikah sekolah dulu ndak? Kursus dulu ndak? Padahal hasilnya itu nanti anak loh. Hasilnya anak-anak yang menjadi aset besar dari sebuah peradaban gitu loh. Nah, ini jadi galau ini. Suruh ngaji malah galau itu. Tapi inilah PR besar kita hari ini Bapak-bapak dan Ibu. Makanya kemudian ya, mestinya kalau seseorang mau menikah itu dia sudah dikursusi gitu loh, sudah dibekali ilmu bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi ayah, bagaimana menjadi ibu, begitu. Jadi tidak meraba-raba gitu loh. Jadi dalam Islam itu tidak ada istilah bermain sambil belajar, itu aslinya nggak ada itu. Atau apa learning by doing apa itu nggak ada. Mestinya kita ilmu dulu baru melakukan sesuatu. Nah kalau hari ini kita sudah kebanjur nih bapak-bapak nih, berumah tangga bukan tanpa ilmu nih, bukan tanpa ilmu, itu kan diksi yang kurang tepat. Berumah tangga tapi kurang ilmu gitu loh, kan gitu. Hari ini Pak banyak Pak Bu. Ngapunten, kalau orang umum saya anggap bukan masalah besar. Ini istri jilbabnya besar, ngaji, dia di mana-mana dengan mudah cerita tentang suaminya. Cerita tentang suaminya. Sampai kisah tentang suaminya itu menjadi rahasia umum. Semuanya ngerti gitu loh. Ya sampai saya gatel gitu. Tak panggil itu si Ummahat ini, tak tanya, jenengan itu punya dua pilihan Mbak. Pilihannya, orang berumah tangga itu pilihannya kan cuma dua nggih, Bapak dan Ibu nggih. Terus apa pisah gitu kan? Kan gitu nggih? Nggak ada pilihan ketiga kan? Tak tanya gitu. Sederhananya, jenengan karena apa? Kabar tentang suaminya itu sudah jadi rahasia umum gitu. Kan ini nggak baik. Saya tanya, jenengan mau terus atau mau pisah? Saya sampaikan, kalau mau terus resikonya begini. Kalau mau pisah begini. Terus beliau sampaikan, saya mau terus dengan segala resiko. Nah sebagai bentuk amal soleh saya ini mudah-mudahan bentuk amal soleh maksudnya supaya nanti jenengan juga bisa tiru kalau menjumpai kasus yang sama gitu. Karena kadang-kadang gini, ya itu tadi masalah curhat itu. Kadang-kadang gampang curhat gitu loh. Istri seseorang gampang mencurhatkan suaminya kepada orang lain itu kan, Masya Allah. Ini kan karena kurang ilmu Bapak dan Ibu. Padahal kan kaidahnya apa? Antum libasul lahun. Kamu itu baju buat pasanganmu kan gitu. Istri itu baju buat suaminya, suami itu baju buat istrinya. Fungsi baju apa Bapak dan Ibu? Melindungi.
Jadi jangan sampai sesuatu yang ada di balik pintu kamar kita, Bapak dan Ibu, nggih, pintu kamar, pintu rumah itu kabarnya keluar gitu loh. Apapun yang ada di dalam sana, pokoknya orang lihat kita itu qurrata ayun gitu loh. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Rahasia rumah tangga itu jangan sampai keluar. Nah itu kan perlu diilmui. Hari ini ada, malah ceritanya di medsos lagi gitu ya. Realitasnya begitu nggih? Ceritanya di medsos, seluruh dunia tahu loh, Masya Allah persoalan rumah tangga. Aduh, nih Abi lagi cemburu, posting gitu kan. Nah ini yang akhwat ini saya sampaikan kemudian, kalau jenengan memilih untuk meneruskan rumah tangga jenengan, maka tolong, saya ultimatum gitu Pak. Tolong mulai hari ini saya tidak lagi ingin jenengan cerita tentang suami jenengan kepada siapapun, nggak usah. Kalau jenengan pengen terus, karena apa? Itu aib, itu dosa besar. Cerita aibnya suami itu dosa besar. Kalau sebaliknya ya benar. Kita cerita aib istri. Buka aibnya sendiri loh Pak. Kita lagi buka bajunya sendiri gitu loh. Hanya kalau tidak dipahamkan kayak gitu kan, suami itu baju buat istri, istri itu baju buat suami. Lah ketika kita menceritakan pasangan kita, kita aslinya lagi buka baju gitu, aslinya kan gitu. Memahami saudaranya kan begitu. Ya karena menjalani rumah tangga kurang ilmu gitu. Ketika anaknya tidak sesuai dengan harapan, disalah-salahin gitu. Padahal Al-Quran mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Ada beberapa kata fitnah di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu nggih, yang artinya berbeda-beda. Ketika fitnah itu hubungannya dengan akidah, dia maksudnya adalah kesyirikan. Ketika hubungannya dengan anak dan istri, fitnah itu artinya apa? Artinya apa Pak? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah di situ maksudnya apa? Ujian. Nah, ketika ada kata al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, fitnah yang dimaksud di situ apa? Maka kata fitnah di dalam Al-Quran itu terjemahnya adalah sesuai dengan konteksnya. Jadi tidak bisa kemudian innama amwalukum wa auladukum fitnah. Maksud fitnah di situ adalah fitnah yang lebih kejam dari pembunuhan, bukan gitu. Cara pembahasannya tidak seperti itu, okay? Innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta dan anakmu adalah fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah ujian. Kalau ujian itu salah apa benar Bapak dan Ibu? Baik atau buruk? Begitu cara kita memahami ya. Jadi nanti kita bisa pas menyikapi fenomena anak kita, berangkat dari memahami ayat innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan keluargamu adalah fitnah. Fitnah itu ujian. Ujian itu baik apa benar? Ujian itu baik apa benar? Baik apa buruk? Baik atau benar, salah atau benar, ya. Baik atau buruk, salah atau benar. Menurut jenengan yang mana? Ujian itu sifatnya. Nah, sebelum jawab saya kasih ilustrasi dulu. Ketika jenengan melewati SD 6 tahun, kan ada ujian. Ujian yang di situ maksudnya apa? Bisa dikatakan fitnah enggak? Enggak. Diartikan kata fitnah yang ujian. Ujian yang kita alami ketika kita selesai SD itu ujiannya kan bisa sama dengan fitnah gitu loh. Kan ujian. Itu ujian yang kita lalui ketika kita mau mengakhiri masa SD kita, sifatnya apa? Baik benar atau baik dan buruk atau salah benar. Ujiannya. Kayaknya urung nyambung ya. Jadi ujian itu Bapak dan Ibu sifatnya netral gitu loh. Netral dia. Netral. Nanti yang baik dan buruk, yang salah dan benar adalah hasil ujian gitu loh maksudnya. Jadi innama amwalukum wa auladukum fitnah, harta kita, anak kita adalah ujian, itu sifatnya netral.
nanti anak kita, harta kita jadi baik atau buruk, jadi benar atau salah, itu adalah hasil ujian. Betul. Jadi kalau anak-anak kita sekarang, keluarga kita sekarang tidak sebagaimana harapan kita, itu adalah ujian apa hasil ujian? Hasil ujian. Karena begini Bapak dan Ibu, karena begini, banyak orang yang ketika keluarganya, istrinya tidak sesuai dengan harapannya, dia mengatakan ini adalah ujian. Mestinya ini adalah hasil ujian. Itu maksud saya. Lah kalau hasil ujian jelek, apa yang harus kita lakukan? Betul. Itu maksud saya. Makanya kita menjalani rumah tangga itu harus pakai ilmu gitu loh, supaya nanti rumah tangga kita itu kan ujian. Supaya hasilnya baik, maka kita harus punya ilmu. Lah sekarang kalau sudah kebanjur tidak baik, tidak benar, maka begitu maksudnya. Bahasa viralnya itu remedi gitu loh Bapak dan Ibu. Nggih. Kalau istri jenengan belum sesuai harapan, ibu-ibu juga suaminya belum sesuai harapan, anaknya belum sesuai harapan, itu hasil ujian. Kalau hasil ujian belum baik, maka ujian ulang, remedi, minta tolong sama Pak dosen, sama Pak guru, tolong saya dites ulang. Itu. Wah, ternyata abot ya. Masya Allah. Ya yang kita bahas itu tema besar. Tema besar. Kita kan pengen bahagia dunia dan akhirat. Nah, Bapak dan Ibu, kita mulai dari soal rumah, ya, rumah. Bagaimana rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini menjadi konsep, gitu ya, menjadi konsep. Jadi Imam Hasan Al Basri di zaman pemerintahan Utsman bin Affan itu masuk ke rumah Rasulullah, ya, karena waktu itu rumah Rasulullah masih ada. Kalau sekarang kan sudah ya. Rumah Rasulullah itu ya yang sekarang jadi makam beliau dan sederet yang ke belakang itu. Apa nanti saya tak minum. Rumah Rasulullah itu Bapak dan Ibu, itu Imam Hasan Al Basri itu masuk dan mengangkat tangannya begini Pak. Itu atapnya bisa dipegang Pak. Kebayang rumahnya Rasulullah. Berdiri kemudian tangannya begini, itu sini plafonnya gitu ya bisa kepegang. Ya, sebagaimana sahabat Salman gitu ya. Sahabat Salman itu kalau bikin rumah, ya, Salman atau siapa itu. Jadi beliau bilang sama tukangnya, sama Pak Tukang bilang begini, Mas jenengan tahu enggak rumah seperti apa yang saya inginkan? Gitu. Tukangnya jawab begini, tukangnya kan orang soleh juga gitu ya. Saya ngerti rumah yang jenengan inginkan. Rumah yang jenengan inginkan itu ketika berdiri kepalanya mentok. Berdiri kepalanya mentok. Ketika berbaring kakinya mentok. Kecil Pak rumah, Masya Allah. Jadi jenengan yang punya rumah RS enggak tahu S-nya berapa gitu ya, bersyukurlah. Karena begitu. Kemudian ketika Imam Hasan Al Basri memegangnya, sudah kena gitu, kemudian beliau mengatakan berpesan, tolong rumah ini dipertahankan. Rumah Rasulullah ini dipertahankan. Supaya apa? Menjadi inspirasi bagi umatnya, menjadi pelajaran tentang betapa sederhananya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak. Padahal kalau Rasulullah mau membangun gedung bertingkat, bisa enggak? Bisa Pak. Rasulullah itu punya hak 1/5 dari ghanimah. Jadi kalau rampasan perang 1 miliar, yang 200 juta itu haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah mau bermewah-mewah itu sangat mudah. Tapi beliau mencontohkan seperti itu kepada kita. Bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu kenal di dalam Al-Quran ada surat namanya Al-Hujurat. Artinya apa? Al-Hujurat, surat ke-49. Artinya apa? Kamar. Al-Hujurat itu jamak dari hujrah. Nah, kalau hujrah itu satu kamar, kalau hujurat itu kamar-kamar. Rumahnya Rasulullah itu tidak disebut rumah loh Pak, Bu. Disebutnya
Disebutnya Al-Hujurat. Ya. Nah kan surat itu mengisahkan kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah, gitu kan, dan seterusnya. Itu kan cerita tentang kamar-kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini inspirasi juga nggih Bapak dan Ibu-ibu. Jadi kalau bapak-bapak mau nambah lagi gitu ya. Kalau berani gitu ya. Itu jadi tidak perlu rumah. Hanya perlu nyontoh siapa Ustaz? Nyontoh Rasulullah. Gitu. Jadi semangat nih bapak-bapak. Karena di dalam Quran tidak ada surat Al-Buyut, adanya surat Al-Hujurat. Nah, itu kan inspirasi. Rumahnya sederhana Bapak dan Ibu. Sederhana sekali rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya itu yang nggak kebayang begini loh. Kalau hari ini ada kos-kosan, di situ ada kamar mandi dalam, nggih. Nggih, Bapak dan Ibu. Ukurannya biasanya berapa? Yang ideal lah. Karena saya belum pernah mendengar cerita bagaimana Rasulullah itu, maksudnya toiletnya di mana gitu loh. Itu kan kamar, bilik, ya bilik, kemudian ada ruang tamu, ada ruang belakang gitu loh. Kelak kan Rasulullah meninggalnya dirawat di ruang depan. Ruang depan artinya ruang tamunya Ibunda Aisyah. Ya, nggak tahu ya, masya Allah betapa sederhananya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Bapak dan Ibu rahimakumullah, Rasulullah itu masjid, berarti masjid Nabawi, nggih, Masjid Nabawi yang sekarang. Itu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah, jenengan tahu enggak? Yang menentukan tempat didirikannya masjid itu siapa? Yang menentukan. Ini juga inspirasi bagi kita, Pak. Jadi masya Allah ya, orang besar seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat kediamannya itu yang menentukan adalah seekor unta. Tapi untanya unta yang dibimbing oleh Allah gitu loh maksudnya. Kan itu ketika datang dari Mekah, Rasulullah kan sudah ditunggu-tunggu nih sama penduduk Madinah, masya Allah ya. Maksudnya Rasulullah tinggallah bersama kami, menjadi bagian dari kami. Semuanya pengen gitu kan. Terus Rasulullah bersabda, au kama qala, biarkan ini untaku berhenti di mana, terserah dia gitu. Karena dia adalah unta yang dibimbing. Berhenti di titik yang pertama, ya, terus bangun lagi, muter gitu nggih, kembali kepada titik yang tadi. Nah, disitulah kemudian dibangun Masjid Nabawi yang sekarang. Yang menarik Bapak dan Ibu, ketika sedang membangun itu, proses pembangunan itu, beliau itu kan nunut manggon nggih, transit di rumah salah seorang sahabat. Namanya siapa? Ada yang kenal? Ada yang kenal atau sudah pernah kenalan? Abu Ayyub Al-Ansari, nggih. Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau mampir dipersilakan tinggal. Oh, Abu Ayyub senangnya bukan main, Pak. Masya Allah. Dijadikan tempat transit oleh Rasulullah, senangnya bukan main. Itu kan rumahnya lantai 2. Rumahnya lantai 2. Kalau jenengan jadi Abu Ayyub, Rasulullah suruh tinggal di lantai pertama, lantai kedua. Kalau jenengan jadi Abu Ayyub Al-Ansari, jenengan minta Rasulullah tinggal di lantai pertama, lantai kedua. Jadi itu awalnya Rasulullah tinggalnya di lantai yang pertama itu loh. Abu Ayyub dengan istrinya tinggal di lantai yang kedua. Rasanya gimana Pak itu Pak? Jenengan tinggal di lantai atas, di bawahnya ada Rasulullah, rasanya gimana? Ini ada cerita lucu gitu masalahnya. Wah, jadi yang di atas itu mau melangkah mindik-mindik gitu ya, takut berisiki yang di bawah gitu loh. Jenengan rumahnya lantai 2, di bawah ada orang tuanya kan biasa aja gitu, gedebuk-gedebuk di atas gitu ya. Ini juga terulang nanti di kisahnya Uwais Al-Qarni, Masya Allah. Itu. Jadi ketika beliau memperbaiki atap, di bawah ada ibunya, Uwais Al-Qarni. Itu jalannya pelan, nggak mau ada debu setitik pun jatuh menjatuh ibunya. Masya Allah, betapa berbaktinya beliau. Abu Ayyub juga gitu. Rasulullah tinggal di lantai pertama, beliau tinggal di lantai kedua. Satu ketika ada gelas tumpah
minuman tumpah. Bingung gitu. Ya Allah, sampai beliau itu berjalannya itu dengan jinjit-jinjit itu Pak, takut mengganggu Rasulullah. Tapi kan tersiksa gitu ya. Masa tiap hari mau kayak gitu? Akhirnya beliau matur sama Rasulullah SAW. Ya singkat ceritanya Rasulullah tukeran tempat lah. Jenengannya di atas, saya yang di bawah. Rasulullah jawab, engkau kan tahu saya itu banyak tamu, repot kalau saya di atas. Enggak Rasulullah, pokoknya jenengan harus di atas. Abu Ayyub ngomong begini, wahyu itu kan datangnya dari atas kayak gitu. Ini Rasulullah kemudian senyum gitu ya. Wahyu itu kan datangnya dari atas gitu, Masya Allah. Jadi Rasulullah kemudian ya, aslinya begitu. Aslinya Abu Ayyub itu merasa sangat risih ya, sangat risih. Tapi beliau berargumen seperti itu. Wahyu itu datangnya dari atas. Benar apa tidak Pak? Jadi ya Allah, sahabat itu. Insyaallah gitu. Itu nggih. Dan Bapak dan Ibu rahimakumullah, pelajaran yang lain ya, ketika untanya berhenti ditentukan, Rasulullah itu yang pertama kali dibangun itu rumah apa masjid? Waktu saya 5 menit lagi. 7 menit. Rasulullah itu yang pertama kali yang dibangun oleh beliau itu rumah apa masjid? Rumah beliau atau masjid beliau? Masjid. Ini juga ilmu besar Bapak dan Ibu. Saya senang sekali ya ketika diizinkan oleh Allah, dihubungi oleh takmir sini Pak Supri mengisi di masjid ini. Kenapa? Masjid ini berada di tengah-tengah komplek nih. Terus nih? Insya Allah. Bapak dan Ibu, baik dan buruknya sebuah masyarakat, lihat tempat di mana berpusarnya masyarakatnya. Hari ini kalau orang promo tempat tinggal, yang dipromokan pertama apa? Ada promonya gini, masjidnya besar gitu. Ada yang promo kayak gitu? Kalau ada orang promo apartemen, perumahan atau klaster apa-apa, yang pertama kali dipromokan apa? Betul, Insya Allah. Ini jawaban beliau sangat jujur dan tepat untuk hari ini. Dan mudah-mudahan satu saat berubah Bapak dan Ibu. Kan itu PR besar kita. Kalau mau melihat buruk dan baiknya suatu kaum, lihat di mana tempat perpustakannya. Kalau kita mau mencontoh Rasulullah, beliau yang pertama kali tidak membangun rumah, tidak membangun pasar, yang pertama kali beliau bangun adalah masjid. Makanya saya senang sekali, saya bersyukur ketemu jenengan di komplek perumahan, masjidnya di tengah-tengah. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan semua bagi masyarakat sini. Karena itu tolong ukur Bapak dan Ibu, tolong ukur yang kelihatan, udah nggak bisa dibantah. Kalau masyarakat itu udah ceritanya pasar, mall gitu. Nah kan Rasulullah mengatakan, sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah. Bagaimana masyarakat akan baik kalau tempat perpusarannya adalah di tempat yang seburuk-buruk tempat? Nah, kan? Terjawab kan? Oke. Hari ini ada omnibus law yang diprotes-protes itu. Urusannya apa itu? Pasar apa masjid? Pasar. Gitu. Ya, jadi inspirasi besar mengapa Rasulullah pertama kali yang dibangun adalah masjid, karena kebaikan umat ini yang itu tidak akan bisa hadir kecuali kembali mencontoh kepada Rasulullah SAW adalah ketika umat ini menjadikan masjid sebagai tempat perpusaran. Nah, tempat apa saja? Ya, kesempatan pertama kan dulu saya dikasih tema tentang memakmurkan masjid. Ya, mudah-mudahan Masjid Umar Utsman bin Affan ini menjadi inspire bagi yang lain gitu ya. Untuk menjadi tempat perpusaran, tempat kebangkitan Pak. Jadi kalau ada orang mengatakan curigai masjid, nanti di sana bisa ada yang radikal, ada yang teroris. Benar apa tidak Pak? Nah, jawab aja, silakan curigai masjid. Ya memang Rasulullah mencontohkan begitu. Rasulullah mendidik sahabat perang di mana? Di masjid. Rasulullah menyelesaikan persoalan negara di mana? Di masjid. Ya. Rasulullah memberikan pelajaran kepada para sahabat. Ya, ketika ada seorang badui ijik-ijik kencing di mana? Di masjid. Insyaallah. Luar biasa. Oke, jadi menjadi ukuran sederhana bagi kita ya, ketika perpusaran masyarakat itu berada di pasar, kualitas masyarakatnya ya berbanding lurus, karena pasar itu adalah
seburuk-buruk tempat. Ketika perpustakaannya di masjid, jadi bapak-bapak yang jadi developer gitu ya. Ada Pak? Nanti kalau jadi developer, tolong promokan perumahan kami dekat dengan masjid, bukan dekat dengan mall gitu loh. Lah sekarang kita lihat coba mall gede gitu Pak. Ada yang pernah ke Rita Pak? Rita Mall, saya sebut nama nggak panggil. Itu tempat sholatnya kecil, lebar apa besar? Nah itu. Sama dengan ketika kita bahas masalah riba gitu, masalah riba. Bagaimana? Yo gedungnya besar gitu kan, kantornya gitu kan. Begitu lihat musolanya kecil gitu. Pembahasannya kan begitu. Jadi ini dunia gitu kan, diutamakan rapi manajemennya gitu kan. Tapi begitu urusan sholat kecil, sempit, bau pesing kan gitu. Alhamdulillah. Ya itu masyarakat kita hari ini sebagian, mudah-mudahan kita tidak. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, masjid yang pertama kali beliau bangun itu dulu kan 2 menit lagi. Menghadapnya ke Baitul Maqdis nih. Menghadapnya ke Baitul Maqdis. Arahnya berarti kemana Pak? Ke utara nih. Utaranya sini berarti sana ya. Jadi kiblatnya ke sana. Nah, kamar-kamarnya istri-istri beliau itu berada di belakang sisi utara. Belakang sisi utara, masya Allah. Rumah Nabi nempel di belakang sebelah utara. Di belakang sebelah utara, menghadap utara, di belakang sebelah utara. Berarti di sana ya. Di sini nih, di berada sisi ini. Ya, jadi nanti itu juga menjadi pelajaran tersendiri. Jadi pertama kali kiblatnya masjid adalah ke Masjidil Aqsa nih, ke Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Yang kemudian di pembukaan juz kedua nih. Sayaqulu sufaha minan nasi mawalla, ya, pembukaan juz kedua itu kemudian kiblatnya dirubah ke Masjidil Haram. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, tadi sudah saya singgung sedikit. Rumah-rumah istri Rasulullah itu disebut hujurat, kamar-kamar, bukan rumah. Yang ini menjadi inspirasi juga. Dan ketika beliau sakit, beliau dirawat di kamarnya Ibunda Aisyah, ya. Ibunda Aisyah. Nah ini juga kemudian menjadi satu ketentuan hukum ya, bahwa seorang nabi itu dikuburkan di tempat di mana dia wafat. Jadi Rasulullah wafatnya di kamarnya Ibunda Aisyah di ruang tamu. Di situ juga beliau dimakamkan. Ya, sampai hari ini ya. Yang kemudian waktu berlalu, Sayyidina Abu Bakar dimakamkan di situ, kemudian Sayyidina Umar. Nah, ini luar biasanya Ibunda Aisyah, Bu, Pak, luar biasanya. Ketika Rasulullah dimakamkan di situ, beliau biasa aja gitu ya, masuk ke hijab gitu ya. Ketika ayahnya di situ, kemudian biasa beliau. Tetapi ketika Sayyidina Umar dimakamkan di situ, ketika masuk kamar beliau tetap pakai hijab. Luar biasa nggih. Akhlaknya itu hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini dulu Bapak dan Ibu karena waktu yang tidak mengizinkan. Mudah-mudahan ini menjadi satu gambaran awal nggih yang pengen saya sampaikan. Ayo kalau kita mau belajar masalah rumah tangga, belajarlah kepada rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun sebagaimana nama surat di dalam Al-Quran Ali Imran, nanti juga ada inspirasi. Kenapa di situ dinamakan Ali Imran, bukan keluarga yang lain? Insya Allah jika ada kesempatan kita bahas pada kesempatan yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Ada tanya jawab Pak?